Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Hairunisa dengan NIM 2401701330. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman database lanjut yang diampu oleh Bapak Dr. Asrianda Eskom Mkom. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat menggunakan Flash dan MySQL. Oke, sebelum masuk ke codingan, pertama-tama kita perlu buka dulu aplikasi Sampipinya. Oke. Eee, Nyalain dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah itu, klik admin untuk masuk ke dalam localhost-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, tutup saja. Lalu, kita masuk ke codingannya. Nah, baik, di sini saya akan mulai bahas tentang file database.sql-nya. File ini isinya merupakan perintah-perintah buat bikin gudang tempat semua data aplikasi cafe disimpan, mulai dari data menu sampai data pesanan. Langsung saja masuk ke perintah show database. Baris ini tuh fungsinya untuk melihat database apa aja yang udah ada di komputer. Gitaran. Nah, di sini terlihat database apa aja yang sudah tersimpan di dalam komputer ini. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu create database cafe. Baris ini tuh fungsinya untuk bikin database baru yang bernama cafe. Anggap aja ini gudang besar tempat semua data aplikasi bakal disimpan. Kan? Oke. Lanjut ke perintah use cafe. Baris ini tuh bisa dibilang misal kayak sekarang aku mau kerja di dalam database cafe. Jadi semua perintah setelah ini otomatis bakal ngarah ke gudang cafe tadi. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu create table menu. Baris ini tuh fungsinya untuk membuat tabel baru yang bernama menu. Tabel ini itu diibaratkan seperti rak dalam gudang. Isinya itu di dalamnya ada kode, ada nama, ada harga, dan ada stok. Masuk ke perintah selanjutnya. Baris ini itu fungsinya untuk masukin data ke dalam tabel menu. Nah, tiap baris di dalam kurung ini itu berisi satu data menu, yaitu kode, lalu nama, lalu harga, dan jumlah stoknya. Jadi ini kayak nulis 3 baris pertama di buku catatan menu. Oke. Terus ke kode selanjutnya. Nah, baris ini fungsinya untuk nampilin semua data yang ada di dalam tabel menu. Ini dapat dilihat, inilah isi data yang ada di dalam tabel menu. Nah, selanjutnya, baris ini tuh fungsinya untuk bikin prosedur yang namanya simpan pesanan. Prosedur itu isinya kumpulan perintah SQL yang dibungkus menjadi satu. Jadi kita tinggal panggil namanya aja. Di dalam kurung itu merupakan input yang perlu dikasih pas manggil prosedur ini. Nah, ini dia. In p_kode itu merupakan kode menu yang dipesan. Dan ini in p_jumlah itu merupakan jumlah yang dipesan. Selanjutnya, baris ini itu untuk nandain mulai dari sini isi prosedurnya. Nah, baris ini tuh fungsinya untuk masukin data baru ke tabel pesanan. Cure date itu fungsinya fungsi yang otomatis ngambil tanggal hari ini. Jadi kita nggak perlu ngetik tanggal manual. Nah, baris ini tuh fungsinya untuk ngurangin stok menu. Stok sama dengan stok dikurang p_jumlah, artinya stok sekarang dikurangi sejumlah yang dipesan.
where kode sama dengan p underscore kode itu artinya cuman menu yang kodenya sesuai yang diupdate, bukan semua menu. Selanjutnya, baris ini itu untuk nandain prosedurnya selesai di sini. Nah, baris ini tuh fungsinya buat balikin lagi tanda akhir perintah ke titik koma biasa. Selanjutnya, perintah create prosedur update pesanan. Ini fungsinya untuk bikin prosedur update pesanan. Inputnya ada PID dengan tipe data in. Ini merupakan ID pesanan yang mau diubah, dan P underscore jumlah ini merupakan jumlah baru. Selanjutnya, dua baris ini fungsinya untuk bikin variabel sementara buat nampung data, yaitu jumlah underscore lama buat nyimpen jumlah yang lama sebelum diedit. Sedangkan kode underscore menu itu fungsinya buat nyimpen kode menu dari pesanan itu. Nah, baris ini fungsinya untuk mengambil kode dan jumlah yang lama dari tabel pesanan. Terus dimasukkan ke variabel kode underscore menu dan jumlah underscore lama tadi. Nah, into di sini artinya untuk menaruh hasil ke variabel ini. Selanjutnya, baris ini fungsinya untuk balikin stok ke posisi semula dengan cara nambahin jumlah yang lama. Kenapa dibalikin dulu? Supaya perhitungan stoknya nggak salah kalau angka pesanannya diubah. Oke, selanjutnya update pesanan. Ini baris ini fungsinya untuk mengupdate jumlah di tabel pesanan jadi jumlah yang baru. Lalu update menu ini fungsinya untuk ngurangin stok lagi sesuai jumlah yang baru. Jadi total ada 3 langkah, yaitu balikin stok lama, lalu update angka pesanan, selanjutnya kurangi stok sesuai angka baru. Nah, selanjutnya baris ini merupakan tanda bahwa prosedurnya telah selesai. Lanjut, perintah create prosedur hapus pesanan. Fungsinya untuk bikin prosedur hapus pesanan yang inputnya cuma satu, yaitu ID pesanan yang mau dihapus. Nah, baris ini tuh fungsinya sama kayak tadi untuk bikin variabel sementara buat nampung jumlah dan kode menu dari pesanan yang mau dihapus. Nah, baris ini fungsinya untuk mengambil terlebih dahulu kode dan jumlah dari pesanan yang mau dihapus dan disimpan di variabel. Lanjut di sini, fungsinya untuk balikin stok menu ditambah sesuai jumlah pesanan yang mau dihapus. Soalnya kalau pesanan dihapus, barangnya kan nggak jadi kepake, jadi stoknya harus balik. Nah, di sini baru datanya benar-benar dihapus dari tabel pesanan. Nah, ini sama kayak tadi, tanda bahwa prosedurnya sudah selesai dan tanda akhir perintah dibalikin ke titik koma biasa. Selanjutnya, perintah ini itu fungsinya cuma buat ngecek isi dari tabel menu dan tabel pesanan. Nah, isi dari tabel menu. Nah, ini fungsi isi dari tabel pesanan. Selanjutnya, baris ini itu untuk nampilin data pesanan tapi digabung sama nama menunya. Nah, inner join ini artinya gabungin dua tabel jadi satu. Berdasarkan kode yang sama di kedua tabel. Jadi daripada cuma kelihatan kodenya, kita bisa buat ya langsung kelihatan namanya. Nah, baris ini itu fungsinya untuk memasukkan data pesanan buat tes supaya tabelnya itu nggak kosong saat kita jalankan aplikasinya. Nah, setelah kita membuat file database-nya, lanjut di sini kita membuat file app-nya. Langsung saja masuk ke perintah pertama, yaitu from flash import flash, render template, request, dan redirect. Baris ini tuh fungsinya untuk mengambil
4 alat dari library Flash. Yang pertama ada Flash, fungsinya buat bikin aplikasi. Yang kedua render template, itu fungsinya buat nampilin file HTML. Lalu request, itu fungsinya buat nangkep data yang dikirim dari form. Dan redirect, itu fungsinya buat mindahin user ke halaman lain. Selanjutnya, import mysql.connector. Nah, dari sini itu fungsinya untuk mengambil library buat nyambungin Python ke database MySQL-nya. Selanjutnya, app sama dengan Flash. Nah, baris ini fungsinya untuk bikin aplikasi Flash-nya. Dikasih nama app, ini kayak nyalain mesin untuk aplikasi web. Selanjutnya, perintah ini itu fungsinya untuk bikin fungsi nama koneksi. Tugasnya untuk nyambungin ke database. Selanjutnya, perintah ini fungsinya untuk membuat baca data atau perintah seller. Con sama dengan koneksi ini, itu fungsinya untuk membuka sambungan ke database. Nah, cursor sama dengan con.cursor, itu fungsinya untuk buat petunjuk untuk jalanin perintah SQL. Sedangkan cursor.execute, ini fungsinya untuk jalanin perintah SQL yang dikasih. Data sama dengan cursor.fetchCall, itu fungsinya untuk mengambil semua hasil dan disimpan di variabel data. Lalu con.close itu fungsinya untuk menutup sambungan ke database biar nggak numpuk. Lalu return data itu fungsinya untuk mengasih balik hasilnya yang manggil fungsi ini. Selanjutnya perintah ini di sini fungsi proses buat ubah data, insert, update, dan delete. 3 baris pertama sama kayak tadi untuk sambungan dan jalanin perintah SQL. Nah, sedangkan commit ini fungsinya ini baris pentingnya, artinya oke, perubahan ini disimpan beneran secara permanen. Kalau baris ini nggak ada, perubahannya nggak disimpan secara permanen. Lalu con.close itu fungsinya untuk menutup sambungan. Selanjutnya, baris ini baris fungsi prosedur. Ini untuk manggil shortcut atau prosedur yang udah kita bikin di database.sql tadi. Nah, cursor.callProp dalam kurung nama dan data, ini yang beda. Ini fungsinya untuk manggil prosedur sesuai nama yang dikasih dengan data yang dikasih juga. Lalu sisanya sama kayak fungsi proses. Commit, terus tutup sambungan. Selanjutnya, di sini, ini merupakan root yang artinya alamat halaman. Kalau user buka alamat utama, contohnya 127.0.0.1.25.000/, nah itu untuk jalani fungsi dashboard. Isinya cuma satu baris, yaitu redirect, yang artinya user langsung dialihkan ke halaman menu. Selanjutnya, ini merupakan root untuk membuat halaman menu. Lalu, ini merupakan root untuk membuat halaman pesanan. Nah, ini merupakan root untuk membuat tempat penyimpanan menu baru. Selanjutnya, root ini untuk mengedit menu. Lalu root ini fungsinya untuk menghapus menu. Selanjutnya, root ini buat nyimpen pesanan baru. Nah, root ini fungsinya untuk edit pesanan. Selanjutnya, pada perintah ini, root ini fungsinya untuk menghapus pesanan. Nah, baris terakhir ini yang bikin aplikasinya beneran jalan. Debug sama dengan true, artinya kalau ada error, pesan errornya bakal ditampilin jelas di browser buat memudahkan kita pas masih belajar atau ngoding.
Setelah, kita membuat file app.nya, selanjutnya kita akan membuat file base.html. File ini tuh fungsinya untuk nyiapin kerangka tampilan yang sama di semua halaman sidebar dan slot kosong. Langsung saja, eee, baris ini merupakan 4 baris standar pembuka file HTML, di mana ada doc.html yang bilang bahwa ini file HTML. Selanjutnya, HTML sampai HTML nanti di bagian paling bawah itu bungkus semua isi halaman. Lalu title ini merupakan judul yang akan muncul di tab browser. Nah, selanjutnya baris ini fungsinya untuk manggil CSS, Tailwind dari folder static. Itu cara Flash untuk nunjuk alamat file secara otomatis biar nggak perlu ngetik alamat lengkap manual. Lanjut, baris ini di dalam body itu isi utama halamannya. Class sama dengan BG Rose itu ngasih warna latar belakang pink muda untuk tampilan webnya nanti. Nah, sedangkan div class ini untuk bikin dua bagian di dalam sidebar dan konten agar dia berjejer ke samping. Lanjut, di baris ini untuk bikin sidebar ke kiri. W64 itu lebar sidebarnya dan Biggerol 900 itu untuk warna wine gelap. Dengan teks white itu teksnya putih, di dalamnya ada judul cafe app. Lanjut, ini merupakan dua link menu di sidebar, yaitu ada menu yang artinya kalau diklik kita bakal pindah ke alamat atau menu. Sama juga dengan yang pesanan, artinya kalau di hover, kursor ditaruh di atasnya, warnanya berubah sedikit. Nah, lanjut, pada garis ini bagian paling penting di dalam base.html, karena itu slot kosong, file ini sendiri nggak punya isi di sini, tapi nanti file lain di menu.html atau pesanan.html bakal nitip isinya ke slot ini. Selanjutnya, baris ini sama kayak tadi, ini dua slot kosong lagi, satu buat modal atau pop-up, dan satu buat kode JavaScript. Alasannya dipisah supaya lebih rapi. Dan tiap halaman, menu, dan pesanan bisa punya modal dan scriptnya masing-masing tanpa nabrak. Nah, setelah kita membuat file base.html, sekarang masuk ke file menu.html. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya aja. Di sini ada baris extend base.html dan block content. Baris ini fungsinya untuk bikin file yang numpang di kerangka base.html, terus mulai isi slot kontennya. Lalu untuk bagian ini nah, ini merupakan loop yang nampilin semua data menu baris per baris. M0 sampai M3 itu kode, nama, harga, stok, sesuai urutan kolom di database. Nah, tombol edit ngirim ke 4 data itu ke fungsi edit menu, tombol hapus ngirim kodenya doang ke fungsi hapus menu. Lalu, pada baris ini ini berisi pop-up, form, tambah, atau edit. Default disembunyiin atau display none, isinya 4 input sesuai kolom tabel menu, plus tombol simpan yang ngirim form ke root di fpy. Dan JavaScript di sini, function tambah menu ini
lalu edit menu, tutup menu, dan hapus menu. 3 fungsi itu untuk ngatur, tambah menu, membuat mode tambah menu atau form kosong, lalu edit menu untuk membuat edit atau form keisi otomatis. Selanjutnya hapus menu untuk, membuat konfirmasi sebelum data dihapus. Selanjutnya, kita akan masuk ke file pesanan.html. Strukturnya masih sama persis kayak menu HTML, ada tabel, ada pop-up, dan ada fungsi JavaScript. Bedanya cuma 2 hal ini, yaitu input type dan ID ID pesanan atau name ID pesan. Ada input tersembunyi untuk nyimpan ID pesan pas mau diedit. Jadi user nggak lihat ini tapi tetap ikut kekirim. Selanjutnya HTML select ID ini merupakan drop down untuk pilihan menu. Isinya di loop dari data menu yang dikirim APPY. User pilih nama menunya sekalian kelihatan stoknya, tapi yang beneran dikirim ke belakang layar itu kodenya. Sisanya tombol pop-up, hapus, fungsi JavaScript, itu polanya sama seperti di menu HTML. Dan setelah semua file berhasil kita buat, untuk melihat tampilan dari aplikasinya, langsung saja masuk ke file app.py, klik kanan, lalu run Python. Nah, di sini akan diberikan linknya, kita klik saja langsung. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi cafe yang sudah dibuat tadi. Di sini ada data menu, dan di sini ada pesanan. Nah, untuk data menu, jika kita ingin menambahkan menu, tinggal klik di sini, lalu masukkan kode menunya. Misalnya di sini terakhir M003, bisa aja kita buat M004. Masukkan nama menunya. Lalu buat harganya. Dan masukkan jumlah stoknya. Simpan. Nah, menunya berhasil ditambah. Jika kita mau edit, di sini bisa edit jumlah stoknya. Nah, berhasil untuk pesanan, dan ini dia tampilan untuk data pesanan. Sekian penjelasan tentang program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.